Dinodai Sepupu Bab 28 Mengharapkan Momongan. Hana tidak tinggal diam. Dia pun mengetik balasan yang akan dia kirim kepada wanita tersebut. Dia tidak ingin menjadi istri lemah saat situasi seperti ini. Dia bahkan ingin menunjukkan kalau dirinya kuat. Cie, yang belum move on dari suami orang. Belum laku ya? Isi balasan dari Hana. Beberapa menit berlalu. Tidak ada respon dari wanita yang mengirim pesan ke ponsel Barah. Dia hanya membaca balasan dari Hana. Dia yakin kalau yang membalas pesannya bukan Barah. Akhirnya, dia pun memilih untuk berhenti menghubungi laki-laki tersebut. Sementara Hana merasa puas dengan apa yang dia lakukan. Namun, hatinya tetap sangat kesal karena wanita di luar sana masih menghubungi Barah dengan mengirimkan pesan mesra. Dia pun menyesal karena tidak mengundang para mantan kekasih Barah saat acara resepsi pernikahan mereka. Coba aku undang mereka, pasti seru. Aku ingin buktikan kalau akulah pemenangnya. Mereka hanya masa lalu. Hana kembali bermonolog. Ini semua karena Bang Barah. Seandainya dia nggak playboy, nggak mungkin wanita lain masih mengaku merindukannya. Kenapa aku secemburu ini sekarang? Apa karena aku terlalu mencintai Bang Barah? Kamu bangun tengah malam gini sayang? Hana dikagetkan suara Barah. Hana pun kembali menyimpan ponsel Barah ke tempat semula, lalu melangkah menuju tempat tidur. Dia tidak ingin membicarakan wanita yang mengirim pesan ke ponsel Barah tadi. Dia sengaja menghapusnya agar Barah tidak membacanya. Tadi aku terbangun mau buang air kecil, balas Hana. Setelah kembali berbaring di samping Barah, dia terpaksa berbohong kepada suaminya itu. Abang kenapa bangun? Abang tadi dengar suara kamu ngomong. Hana ingin tersenyum karena ternyata Barah mendengar dirinya bermonolog tadi. Ngomong sama siapa coba? Itu perasaan abang aja. Hana kembali tidak jujur kepada Barah. Mungkin iya sayang. Ya udah, kita tidur lagi sekarang. Barah pun mencium kening Hana lalu memeluknya. Sementara Hana masih memikirkan nama wanita yang mengirim pesan ke ponsel Barah. Dia Bella, mantan kekasih Barah. Mereka menjalin hubungan hanya sebentar karena Barah merasa tidak cocok dengan Bella yang posesif. Barah sering berganti pasangan karena ingin mencari seseorang yang benar-benar pantas dia jadikan sebagai pendamping hidup. Sejak awal, ibunya berharap agar Barah menikahi Hana. Namun, Barah selalu menolak karena menganggap Hana masih sangat kecil untuk dijadikan istri saat itu. Akan tetapi, Barah pun akhirnya mencintai Hana setelah dewasa. Dia terpesona dengan kecantikan adik sepupunya itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana cara mengutarakan perasaannya. Hingga akhirnya, kejadian malam itu pun mempersatukan mereka menjadi pasangan suami istri. Beberapa hari berlalu. Hana masih memikirkan Bella. Dia ingin tahu apakah wanita itu masih menghubungi Barah atau tidak. Malam ini sebelum menuju alam mimpi, Hana pun menanyakan Bella kepada Barah. Dia berharap agar mantan kekasih suaminya itu tahu diri. Ada mantan abang gak yang chat atau telepon abang? Tanya Hana kepada Barah. Kok kamu nanya gitu sayang? Abang udah lama gak komunikasi dengan masa lalu abang. Abang gak lagi nyembunyiin sesuatu dari aku kan? Hana heran karena dia melihat sendiri pesan masuk di ponsel Barah setelah acara pernikahan mereka. Abang gak pernah bohong sama kamu sayang. Jadi beneran gak ada yang hubungi abang? Hana tetap penasaran. Beneran? Terus kenapa wanita yang bernama Bella chat abang? Lagian juga kontak mantan masih disimpan.
Belum move on. Kalau gagal move on, kenapa nikahin aku? Hana kesal karena Bara masih menyimpan nomor kontak wanita masa lalunya. Sayang, jangan seperti ini dong. Abang gak ada maksud lain nyimpan nomor mereka. Bagi abang, mereka hanya masa lalu. Bara tidak pernah membayangkan kalau Hana keberatan karena dirinya tidak menghapus nomor ponsel mantan kekasihnya. Kalau gak pernah komunikasi lagi, kenapa dia masih chat abang? Aku sengaja hapus chatnya. Hana tidak kuasa mengontrol rasa cemburunya semenjak memiliki cinta untuk Bara. Bara langsung tersenyum melihat reaksi Hana. Dia sangat bahagia karena istrinya itu kini bersikap layaknya pasangan hidup yang sesungguhnya. Dia sangat bahagia karena dicemburui wanita yang dia cintai. Abang kenapa senyum? Senang banget dapat chat dari mantan. Hana tidak mengerti kenapa Bara tersenyum. Abang senang dicemburui istri. Bara pun mengusap pipi Hana. Hana langsung salah tingkah. Setelah mendengar ucapan Bara, dia baru menyadari kalau dirinya telah menunjukkan rasa cintanya yang begitu besar terhadap suaminya itu. Dia pun memilih memunggungi Bara untuk menutupi rasa malunya. Sayang, tadi kita udah sholat berjamaah. Itu artinya tamu bulanannya udah pergi. Bara setengah berbisik di telinga Hana. Hana tidak mampu menolak keinginan Bara. Malam ini, dia pun melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Dia sangat tahu kalau Bara telah menanti-nantikan haknya selama ini. Mereka dengan perasaan bahagia akhirnya melaksanakan tugas suami istri tersebut. Amira sangat bersyukur memiliki suami seperti Arga. Walaupun anak yang dia kandung bukan darah daging suaminya tersebut, tetapi tidak menjadi penghalang untuk mereka menjadi pasangan yang bahagia. Amira beberapa kali mengaku kepada Hana kalau dirinya tidak pernah menyesal menikah dengan Arga. Dia merasa menjadi istri paling beruntung karena memiliki suami seperti Arga. Dia menganggap kejadian yang menimpa dirinya sebagai jalan untuk bersatu dengan Arga. Aku turut bahagia melihat kamu bahagia, Mir, ucap Hana kepada Amira. Terima kasih, Han. BTW, udah ada tanda-tanda belum? Tanya Amira. Tanda-tanda apa? Hana tidak mengerti maksud Amira. Tanda-tanda aku akan punya keponakan. Amira memainkan matanya. Ih, kamu baru juga nikah 2 minggu. Hana salah tingkah. Semoga secepatnya hamil lagi ya. Amira berharap agar Hana segera memberikan keponakan untuknya. Hana dan Amira pun tertawa bersama. Mereka telah melupakan apa yang pernah terjadi di masa lalu, di mana Amira sangat membenci Hana hingga tega melakukan kejahatan untuk melukai sepupunya tersebut. Kini, Hana dan Amira kembali menjadi sahabat yang sangat akrab seperti dulu lagi. Hana tidak pernah menaruh dendam atas perbuatan Amira, apalagi sejak dia mencintai Bara. Dia menganggap kejadian kala itu sebagai jalan untuk mempersatukan dirinya dengan suaminya. Lagi cerita apa nih? Hana dan Amira dikagetkan suara Bara. Amira langsung mengerti sebagai pengunjung di kamar Bara dan Hana. Dia pun berpamitan karena sangat yakin kalau Arga pulang kantor bersama Bara. Dia ingin menghampiri suami yang kini dia cintai itu. Ceritain abang. Hana memberikan balasan kepada Bara. Istri abang hebat ya, ceritain suami sendiri di belakang. Bara langsung mengecup pipi Hana. Ih, abang mandi dulu. Bara langsung mengangkat tubuh Hana, lalu membawanya ke kamar mandi. Dia ingin merasakan mandi bersama dengan istrinya tersebut. Sebelum mereka melangsungkan resepsi pernikahan, dia berusaha untuk menahan keinginan itu karena takut hilaf. Akan tetapi, kini tidak ada lagi yang Bara takutkan
untuk melakukan kewajiban suami istri bersama Hana. Dia justru berharap agar Hana segera hamil. Dia sangat sedih karena kehilangan janin yang Hana kandung saat itu. Sementara di tempat lain, Amira sangat terkejut membaca pesan yang baru masuk ke ponselnya. Nomor si pengirim juga tidak tersimpan, tetapi dia bisa menebak siapa yang mengirim pesan tersebut. Dia tidak pernah menyangka kalau orang itu memiliki keberanian untuk menghubunginya. "Kamu apa kabar? Kehamilan kamu udah berapa bulan? Apakah anak kita baik-baik aja?" Isi pesan masuk tersebut. Siapakah yang mengirim pesan kepada Amira?